Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya M. Ramzi, santri dalam No Media Magetan. Tema podcast On The Record kali ini temanya harlah menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama. Di studio kami sudah hadir Ketua PCNU Magetan, Bapak Kiai Haji Mansur Abdullah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaripun pripun Pak Yai? Baik. Sebelum jauh ngobrol soal NU khususnya di Magetan Pak Yai, Ya. mungkin jenengan cerita dulu soal perjalanan di pondok seperti apa. Ini akan menjadi contoh teman-teman di Magetan khususnya. Begini ya, kalau soal mondok saya ini kan rumah orang tua saya ini dengan pondok ini kan kurang lebih 500 meter saja, sehingga saya anaknya orang kampung di situ. Jadi mulai kecil ya sholat, kalau malam itu juga ngaji di situ, santri kalong lah. Jadi ketika SD itu MI ya, MI itu sekolahnya Madrasah Ibtidaiyah juga di miliknya pondok itu. Tetapi setelah itu pulang, kemudian kalau malam itu biasanya anaknya orang kampung itu mulai kelas 4, 5, 6 itu sudah malu kalau tidur di rumah. Jadi malam itu ikut ngaji di pondok ya, sampai kelas 6 tidurnya di masjid gitu ya. Istilahnya orang pondok kan itu santri kalong, jadi orang kampung yang datangnya malam, nanti habis subuh pergi lagi. Seperti itu. Kemudian setelah tamat MI, Sanawiyah juga di miliknya pondok itu. Sanawiyah ini kelas 1, kelas 2 saya belum mondok, mulai kelas 3, taruhlah tahun 77 itu, 1977 saya baru mulai ikut mondok, itu total ikut di pondok. Begitulah perjalanan mondok, tetapi waktu itu masih ikut-ikutan mondoknya, karena jujur saja kenapa mondok, karena saya takut disuruh di sawah. Kalau di rumah itu oleh orang tua suruh bantu ke sawah, lah saya kan ada hobi di sawah, jadi mendingan saya belajar ngaji aja biar enggak disuruh ke sawah. Saya mondok itu, jadi permulaannya seperti itu. Motivasi awalnya itu lagi. Iya. Jadi karena takut disuruh ke sawah lah gitu. Nah, kemudian baru setelah kelas 3 Sanawiyah itu saya mondok betul. Kemudian kalau mulai betul serius ngaji itu ya kelas 2 Aliyah. Karena saya beling waktu itu, jadi walaupun mondok tapi anaknya orang kampung begitu, kalau ngaji jurumiyah, ngaji mriti itu biasanya di kelas itu kalau isya ada dibangunin. Akhirnya saya biasa bangun tuh jam 1 malam, itu lampu sudah dimatikan, jadi tatap meja itu sering itu. Jadi tatap meja terus bangun sendiri itu sudah namanya udah jam 1 ya. Kemudian wudhu, sholat, dan tidur lagi. Ini seperti itu. Aliyah di sepondok sama iya, juga? Masih di satu pondok itu juga. Karena guru saya ini tahu, namanya Pak Daimul Gufron. Wah, ini kalau ndak diikutkan ngaji di dalam kiai, yang diasuh kiai ini beling terus ini. Seperti itu ya. Akhirnya saya kelas 1 Aliyah, akhir itu diikutkan ngaji di dalam, nyusul, yang di sana sudah berjalan 1 tahun ngajinya Gunung Akil. Datang itu ya itu nusul 5 orang lah teman saya itu. Nah saat itulah merasa ketinggalan gitu ya, ketinggalan. Datang itu ngaji sudah tidak membaca, tapi langsung kasih makna, jadi langsung artosipun ya dulu, artosipun gitu.
ya kita merasa ketinggalan jauh. Akhirnya itulah saya memacu dengan segala cara, segala ini, dengan banyak tirakat, banyak ini sebagainya, belajar keras di samping masih kalau pagi sekolah. Itulah alhamdulillah sampai khatam Ibnu Aqil itu tahun 83. Saya tamat aliyah tahun 82. Tapi saya teruskan ngaji, belum kuliah dulu karena ini kalau tidak khatam Ibnu Aqil nanti istilahnya apa ya, tidak sah itu, tidak afdal, nanti penguasaan kitabnya kurang kan gitu ya. Saya memburu itu. Setelah itu baru oleh kiai disuruh dah kamu di sini aja bantu saya ngaji anak-anak itu. Nah, kalau pengen kuliah di dekat-dekat aja, Madiun itu aja, di Madiun kan gitu ya. Akhirnya saya jalani seperti itu. Jadi saya tidak pergi-pergi itu dari Al-Fatah itu. Setelah aliyah masih di situ berarti? Masih di situ. Jadi kuliahnya habis setelah ngaji ya jam 2 berangkat gitu. Nanti pulang kuliah jam 9 malam. Kemudian jam 10 sampai jam 12 malam itu ngaji Ihya di dalam gitu. Jadi selesai itu baru jam 12 setiap hari. Setiap pagi sampai jam 12 malam berarti? Malamnya itu kan pulang kuliah jam 9 malam. Kemudian jam 10 itu harus ngaji karena sudah pengurus pondok. Jadi pengurus itu ngajinya jam 10 malam. Ngaji Ihya di dalam itu sampai jam 12. Waktu di pondok ada konsentrasi disiplin keilmuan Pak ya? Mungkin ke tasawufnya, tauhidnya atau apa semuanya? Kalau disiplin keilmuannya saya lebih fokus ke tauhid ya sama tasawuf ya, seperti itu. Tidak terlalu ke fikih ya, tidak terlalu ke fikih. Ke fikih yang lebih dalam itu usul fikihnya, usul fikih. Kalau di pondok itu kan ada istilah tirakat Pak ya. Kalau Pak yang memandang itu seperti apa Pak ya? Mungkin ada pengalaman juga selama pondok atau gimana pandangannya soal tirakat? Biasanya santri kan harus tirakat. Iya, tirakat itu kan istilahnya apa ya? Istilahnya bertekad kuat ya, belajar yang serius. Intinya kalau santri seperti itu, kemudian mempersedikit makan, kemudian banyak meleknya gitu ya. Itu terus kemudian jaga maksiat ya. Jaga maksiat ini yang kadang-kadang berat. Nah, kadang-kadang kita lihat apa gitu, hafalan bisa kisruh ya. Hafalan misalnya sudah banyak itu, kalau lihat apa yang itulah bisa menonton dangdut aja nanti bisa kacau itu, hafalannya bisa murak-marik. Waktu seperti itu konangan sama pengurus itu dihukum baca Yasin 40 kali, matanya karena maksiat. Seperti itu. Tapi pasti pengaruh ke hafalan gitu ya? Pasti pengaruh. Inilah akhirnya saya membuat kesimpulan bahwa soal ilmu agama itu tidak butuh otak cerdas saja, tetapi butuh kebersihan hati. Butuh kebersihan hati, kebeningan hati. Tanpa kebersihan hati itu juga sulit masuk ilmu agama itu. Ini bedanya dengan ilmu umum. Kalau ilmu umum itu misalnya matematika itu kan cukup kecerdasan otak dan menghafal saja. Kemudian kalau ilmu hati ini ilmu agama ini ternyata butuh bersihnya hati, beningnya hati ini, karena ini wahyu masalahnya kan. Jadi agama itu persoalannya wahyu kan. Nggak bisa logika saja berarti. Nggak bisa logika saja, jadi harus dua-duanya. Maka tirakat itu ada semacam sebuah kebutuhan. Dari Pondok Al-Fatah, Temboro terus ke NU perjalanannya seperti apa? Perjalanannya jauh sekali. Jadi justru di saat sudah kuliah itu ya, sudah tamat Ibnu Aqil itu tahun 84 itu NU kan muktamar
menyatakan kembali ke khithah. Selama 15 tahun ya 3 pemilu NU itu kan masuk politik. Jadi sama-sama tahu dalam sejarah betapa NU ini nuwun sewu hampir mati lah, aktivitasnya hampir mati. Bukan berarti tidak ada pengurusnya. Pengurusnya saya lihat ada tetapi nggak bisa gerak. Apalagi yang pegawai negeri itu kan dulu ditekan oleh pemerintah, kan gitu ya. Semua harus Golkar, semua harus dan sebagainya. Semuanya dicurigai, apalagi NU, kumpul-kumpul dan sebagainya, semuanya serba dibatasi. Itu karena apa? Kalau NU itu ke politik berarti kan lawan ya, lawan pemerintah kan gitu ya, lawannya pemerintah. Nah dalam posisi seperti ini, maka bijaknya GGNU supaya kita tidak menjadi lawan pemerintah dalam hal politik ya kita keluar saja, kita menjadi ormas keagamaan supaya menjadi payung semuanya. Maka tahun 84 itu sungguh mengembirakan atau istilahnya bangkitnya kembali dengan NU kembali ke khithah, tidak menjadi bagian dari politik ya, tidak menjadi berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Akhirnya setelah muktamar itu ada beberapa orang yang NU dulu gitu ya, aktivis NU datang ke Kiai Temboro, Kiai Mahmud untuk memohon bagaimana ini musyawarah lah, bagaimana NU Magetan ini kan gitu ya. Ini gimana dihidupkan kembali karena sekarang sudah tidak politik NU itu kembali ke khithah. Tidak hanya sekali 2 kali, tetapi ingat saya sampai 3 kali itu. Ada yang masih hidup sekarang Pak Suharjo Saimun ya. Pak Suharjo Saimun yang sekarang Khatib Surya itu. Kemudian Pak Mohsanuddin, ada Pak Sukimun, banyak orang lah yang saya ketahui waktu itu menghadap Kiai gimana ini. Lalu Kiai pada akhirnya berkesimpulan memutuskan anak-anak dulu aja yang dihidupkan ya. Anak-anak dulu yang dihidupkan. Akhirnya setelah pertemuan berikutnya itu para orang-orang itu membawa anak-anak jadi remaja-remaja itu untuk disusun kepengurusan Ibnu dulu di tempatnya Ki Mahmud. Saat itu kan saya wakilnya santri gitu deh. Wakilnya santri oleh forum itu ya, mewakili santri yang dari Temboro. Akhirnya saya didapuk jadi ketuanya seperti itu. Jadi saat memulai Ibnu tahun 84 itu kan periodenya 2 tahunan, 84 sampai 86 itu periode pertama tanpa SK kan gitu, tapi membentuk bagaimana mulai dari tidak ada sama sekali itu mati yang sekian belas tahun, kemudian kita bentuk. Lalu saya berpikir bagaimana ini biar supaya cepat organisasi itu. Setelah saya baca-baca itu organisasi tanpa pengkaderan itu tidak akan bisa menyatukan fikir, gerak dan langkah, dan tujuannya pun tidak akan menjadi satu. Maka membariskan itu kita ikutkan waktu itu karena belajar waktu itu yang banyak hidup itu Ponorogo ya, Ponorogo, Madiun itu taruhlah tidak lebih mati daripada Magetan. Saya mengikutkan ini setelah disusun itu teman-teman saya ajak ikut Batra waktu itu di Madiun, di Ponorogo, saya nganter. Saya nganter itu ikut lagi karena kalau saya pulang mereka pulang. Jadi berkali-kali seperti itu sampai semua pengurus cabang ini, pengurus kabupaten ini semuanya ikut pengaderan Batra waktu itu ya, basic training. Itu ketika semua ini sudah ikut basic training atau pengkaderan, inilah tinggal ini satu barisan, satu wawasan, satu tujuan, sudah sama-sama paham, tinggal menjaga komunikasi untuk membuat semangat langkah ini, menjaga supaya tidak miskomunikasi. Kata kuncinya adalah yang kedua komunikasi. Komunikasi kita silaturahim, saling silaturahim. Kalau sebulan sekali kan rapat itu, siapa yang tidak hadir kita habis rapat itu langsung menyilaturahimi. Nah kita kesankan bahwa ketika tidak ada kamu ini tidak jalan, ya gitu ya, bahasa saya seperti itu. Tolong nanti kalau ada rapat lagi datang.
kita datangi semuanya. Setelah itu, setelah mendatangi kita sowan ke kiai-kiai supaya dinasihati dan sebagainya ya, spiritnya dari kiai-kiai. Seperti itulah membangkitkan, mengasah kan gitu ya, menjaga komunikasi. Kemudian ada yang memompa semangatnya kiai. Akhirnya setelah aturannya Ibnu waktu itu, setelah ada lebih dari separuh dari PAC kecamatan itu ya, pengurus kecamatan yang sudah ada kepengurusannya resmi, baru boleh konferensi. Waktu itu 2 tahun saya bisa konferensi karena sudah 50% lebih. Lalu konferensi saya baru jadi ketua yang ber-SK ini. Yang ber-SK periode kedua yang ber-SK. Kita pacu lagi bahwa organisasi tanpa pengkaderan itu nggak akan cepat jalan. Maka untuk melengkapi seluruh PAC itu kita adakan training Batra sendiri. Nah, pada akhir hari Batra itu langsung kita bentuk. Kamu dari mana? Ada lembaran, langsung dibentuk. Kamu ketuanya ini kan. Di rapatnya di situ. Makanya mempercepat seperti itu. Berarti waktu itu kepengurusan PCNU belum ada, Pak? Apa sudah? Awal-awalnya yang dibentuk Ibnu. Jarak taruhlah berapa bulan ya? 5 bulan atau itu baru NU dibentuk. Karena kalau Ibnu itu sudah dibentuk, nanti untuk kongkonannya kiai-kiai ngantarkan surat, suruh nyampaikan ke sana, ke sana, ini kan anak-anak Ibnu ini. Ya, ini taktiknya kiai. Saya pahami seperti itu. Berarti 2 periode itu fokus ke pengkaderan gitu, Pak? Saya fokus pengkaderan karena dari tidak ada harus menjadi ada dan kuat gitu loh. Dasar-dasarnya, meletakkan dasar-dasar berorganisasi harus kuat. Sampai di kecamatan akhirnya ada kepengurusan. Ada kepengurusan. Waktu itu ada berapa ya? Sampai 10 atau 11 PAC. Dari Ibnu 2 periode terus ke Ansor gitu ya? Atau yang terakhir ke periode Ibnu kan 88, 84, 86, 86, 88 kan gitu. Saya lalu istirahat pada saya nikah itu tahun 91. Setelah nikah di Parani itu didatangi oleh anak-anak yang tidak ikut Ibnu, udah dulunya Ansor ya. Itu kalau gitu Ansor itu dihidupkan. Dihidupkan ya. Akhirnya kita kumpulkan juga waktu itu tahun 97 ya. 97 kita bentuk kepengurusan. Bahkan waktu itu dari Ponorogo ikut membantu gitu, motivasi agar supaya berdiri pengurus Ansor. Dari tidak ada itu akhirnya dibentuk tahun 97. 97 saya juga berprinsip ini dari tidak ada menjadi ada, ini bagaimana? Yang pertama adalah menguatkan semangat, yang kedua membariskan jadi satu arah, satu tujuan. Kemudian itu bagaimana caranya, ya kita ikut diklat kemana-mana itu. Baru setelah itu mengadakan sendiri ya. Itu kan cuma periodenya lama, 5 tahunan kan gini. Satu periode itu kita bisa PAC 50% lebih satu itu bisa terbentuk dengan pengkaderan itu, yaitu selesai pengkaderan di hari itu juga yang terakhir itu kita bentuk. Kamu dari mana? Ketika misalnya dari Kartoharjo ya kamu jadi pengurus Kartoharjo, langsung kita tunjuk seperti itu. Karena ini pertama. Kemudian akhirnya juga sama nasibnya seperti Ibnu itu. Setelah 5 tahun, jadi 2007 sampai 97 sampai 2002 ya. Ini kita sah mengadakan konferensi karena aturan DRT-nya harus ada PAC-nya itu yang terbentuk separuh lebih. Saat konferensi itulah saya jadi secara resmi dan artinya dipilih oleh konferensi ya, bukan oleh rapat. Nah ini kemudian kita susun lagi, kita penuhi, kita perbanyak deklar-deklar, Banser terutama waktu itu
sampai periode kedua 2002 sampai 2007 kayak gitu. Artinya Ibnu dulunya nggak ada, terus jenengan yang Iya. mengadakan bahasanya. Ansor juga seperti Ansor itu. juga seperti itu. Akhirnya ke PCNU jenengan Pak. Belum, Belum. bukan kalau ke PCNU-nya tidak ketua itu mesti ikut kan, Iya, diikutkan. iya. Bahkan ketika saya jadi ketua IPNU aja saya wakil sekretaris di NU itu. Karena apa? Tugasnya itu menyerahkan undangan rapat semegetan itu saya. Jadi berangkat jam 1 sore gitu, nanti selesai itu jam 2 malam, jam 3 malam sampai pondok, sampai rumah. Jadi ngubeng undangan tugas wakil sekretaris. Walaupun kadang-kadang juga tanda tangan kalau sekretaris tidak ada. Jadi prakteknya seperti itu. Perjalanannya menjadi ketua Tanfidiyah. Setelah itu ketua Tanfidiyah sebenarnya saya tidak karena NU sudah berdiri, sudah berjalan dan sebagainya, tapi perjalanannya mungkin ya orang-orang sama tahu ya, tidak bisa melompat seperti itu langkah-langkahnya. Akhirnya kepada konferensi yang keberapa itu tahun 2012 ya, 2012 itu saya terpilih jadi ketua PCNU. Waktu itu saya memang 9 hari sebelum konferensi dipanggil oleh ketua Ansor setelah rapat seharian gitu, kita jagokan alumni Ansor saja kan gitu. Alumni Ansor saja yang istilahnya kurikulum perjuangannya itu mulai Ibnu sama ketua Ansor sama ini. Akhirnya yaitu jadilah jadi ketua NU. Saya berpikir kalau di NU kan tidak ada pengkaderan, gimana ini? Wah inilah agak repot gitu. Makanya kalau di forum Ansor sampai sekarang saya ngomongnya saya adalah anggota Ansor yang ditugaskan untuk memimpin ketua NU. Sampai sekarang itu komunikasi saya seperti itu kalimat-kalimatnya. Alhamdulillah ketika pada akhir-akhir ini ada pengkaderan NU, ada PKPNU, maka Magetan termasuk di Jawa Timur nih yang menyambut paling dulu kan gitu ya. Sebenarnya paling dulu diklat itu di Ngawi dari pusat itu dari PBNU, kemudian yang kedua dari Magetan, lalu kita mengekrakan diri, kita cepat gitu ya, kita sambut dengan semangat, lalu Magetan menjadi taruhlah yang paling awal menerima PKPNU dan dievaluasi oleh wilayah bahwa hasil PKPNU itu pengkaderan ini tindak lanjutnya Magetan yang bagus. Makanya adanya labelisasi masjid, kemudian ada koin NU itu dari PKPNU semua. Walaupun mereka rata-rata tidak di struktur NU, tetapi semacam relawan lah membantu dan tidak butuh jabatan dan sebagainya. Inilah yang membuat ringannya NU Magetan. Jadi segala macam aktivitas itu yang menyiapkan, yang membantu relawannya adalah kader-kader PKPN itu. Tuh akhirnya juga nyata juga kita Magetan ini dari kalau dulu petanya aja di Jawa Timur tidak ada kan NU. Maka dari tidak ada, dari hero sekarang menjadi dari zero menjadi hero kan. Jadi ketika muncul lalu melompat-lompat. Salah satunya yang fenomenal, kita tumpengan Nusantara itu di GOR gitu ya. Ada berapa tumpeng itu ya, itu kemudian yang berikutnya program yang nyata juga kita mencanangkan kampung NU yang sekarang sudah ada 6 kampung NU yang sudah berjalan di Magetan ini, yang di lain tidak ada, dan ini terkenal sekali ini kampung NU. Kampung NU itu bukan kampung itu harus semuanya warganya NU, tidak. Jadi kampung NU itu konsepnya bahwa di kampung NU itu kampung idealnya sebuah kampung di zaman dulu gitu ya.
walaupun berbeda-beda paham misalnya, tetapi akrab menjadi satu, menyatu gitu loh. NU itu dulu kan dengan siapa saja bisa rukun gitu ya. Ada orang agama lain ya rukun, kan muslim dan sebagainya. Ketika selamatan mereka undang juga datang. Di samping secara alat-alat organisasi memang lengkap. Jadi sebuah kampung NU itu IPNU-nya, kepengurusannya ada, plakatnya ada, kantornya ada di kampung itu, kemudian IPPNU-nya ada, ansuran juga ada, fatayatnya ada, muslimatnya ada, NU-nya ada, programnya jelas, kemudian koin NU-nya jalan, ya kemudian untuk mengobati orang sakit di masyarakat itu sekian persen hasilnya, itu jalan semuanya. Di kampung NU ini. Di kampung NU. Kalau di pengurusan pertama, tantangannya apa? Yang di pengurusan pertama jenengan? Kalau soal tantangan banyak sih. Jadi biasanya kalau pengurus baru tantangannya kan biasa ya, dianggap masih muda dan sebagainya ya. Kita itu kan sudah terbiasa, apalagi kalau santri itu terutama akhlak ya. Kita kepada orang yang lebih tua, akhlak kita harus bagaimana ya, kita harus pakai santun dan sebagainya. Kepada yang muda kita harus sayang, dua hal itu aja. Jadi kepada yang tua harus menghormati, kepada yang lebih muda sayang. Dengan cara itu kita bisa mengkompakkan seperti itu. Akhirnya alhamdulillah pelan-pelan ya, Magetan ini petanya ada lah di Jawa Timur. Bukan hanya ada ya. Grafiknya, alhamdulillah ini grafiknya ya NU Award di Jawa Timur kita juara 2 itu sampai 3 kali. Dan saya memajunya juga NU Award Jawa Timur itu nurunnya dari Magetan. Idenya dari Magetan. Ketika itu sekretarisnya Pak Prof Zaki itu kita undang ke sini untuk menyerahkan NU Award di Magetan yang kedua, tahun yang kedua. Saya untuk memacu MBC supaya saling maju gitu ya, musabakoh ya, saling berebut maju itu kita adakan NU Award di Magetan. Waktu itu tahun kedua, sudah ke tahun kedua, penyerahan hadiahnya itu nuwun sewu kita ngundang dari sekretaris PBNU Pak Profesor Zaki, suruh kita memberikan sambutan juga termasuk menyerahkan hadiah. Setelah dari sini itu 2 bulan itu PW mengadakan NU Award untuk PW. Nah, itu diakui juga oleh PWNU itu. Contoh Magetan betul. Jadi kita menang-menang ide ya, ide menjual ide ya. Di samping bagaimana lah. Saya kira penting soal ide ini karena ini membariskan orang ya. Jadi NU ini secara kekuatan sosial harus kuat, harus jadi. Ikatannya, batinnya, kemudian kekompakannya ini harus jadi. Maka sekarang sudah komplit, jadi pengkaderan, berbagai macam pengkaderan sudah ada. Kemudian ide-ide kita itu bisa dijual ya, ide-ide kita yang bisa dijual yang banyak. Kalau ke depan apa yang mungkin akan dilaksanakan lagi dengan pengurus-pengurus NU yang belum Yang belum ini mohon maaf, yang pertama adalah pendidikan. Alhamdulillah ini pendidikan LW Ma'arif ini sudah mendatangi masing-masing sekolah yang ada cerita dulunya didirikan oleh orang NU, kemudian beralih kan gitu ya. Itu didatangi dari silaturahimi dengan baik akhirnya sekarang ada 72 sekolah yang bergabung di LP Ma'arif. Sekarang ini 72 itu luar biasa itu dari di samping kita di kantor ini juga punya ya. Punya pendidikan sendiri yang milik NU kan gitu. Dulunya berarti lepas gitu Pak? Lepas semuanya itu nggak ada kan? Padahal yang dididik orang-orang NU. Orang-orang NU kan lepas semuanya. Di bidang pendidikan nanti kita akan tingkatkan ini. Alhamdulillah mulai tahun ini kita sudah ada ujian aswaja. Jadi ada eptanasnya aswaja lah. Kalau gabung itu setiap tahun ada seperti itu. Nanti siswa-siswa yang di sekolah Ma'arif itu gabung di Ma'arif.
sekolahnya itu nanti tiap tahun lulusannya itu ada hasil panas aswajanya, khusus aswaja itu dari PWNU itu sertifikatnya nanti. Ini tahun ini ya mulai di lembaga-lembaga yang di bawah lindungan di bawah ya Ma'arif gitu. Ini kemudian di bidang ekonomi kita sudah rintis, alhamdulillah ini sudah punya koperasi yang salah satu produknya adalah APNU, air pilihan Nahdlatul Ulama. Saya kasih nama APNU ya, supaya tidak ada kesamaan dengan daerah-daerah lain. Alhamdulillah produknya sudah sebulan sudah sekian ribu kardus itu dan permintaannya dari mana-mana. Di bidang penguatan organisasi ini kita ke depan, alhamdulillah kita dorong MBC itu punya kantor. Alhamdulillah sekarang ini dari 18 MBC tinggal 3 MBC yang belum punya kantor. Kemudian di kantor ini harus ada aktivitas pusat, menjadi pusat aktivitas NU dan seluruh panom-panomnya di situ paling tidak sebulan sekali. Kemudian nanti didirikan sekolah-sekolah mulai TK, kemudian SD MI sampai nanti jenjangnya lebih tinggi. Kenapa? Ini di samping untuk ketika MBC itu kantornya ada, aktivitasnya ada, maka sesungguhnya kebesaran NU itu ke sana. Jadi bukan di cabang saja. Di MBC. Kemudian bantuan-bantuan, mohon maaf ini bantuan cabang ini sekarang itu kita arahkan diberikan MBC, walaupun yang tanda tangan pertanggungjawaban cabang itu yang menggunakan MBC sejak tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini nanti ada 4 yang dapat MBC, kemudian berikutnya kita daftarkan lagi. Yang 4 ini insya Allah Juni udah keluar ini. Kemudian nanti perubahan ya APBD perubahan ini kita usulkan 4 lagi seperti itu. Jadi ketika MBC kuat maka aktivitas di MBC ada pengajian pagi ini udah jalan semua, mayoritas udah ada itu aktivitasnya seperti takran, seperti barat, seperti Kartoharjo, Kawadanan dan sebagainya ini termasuk Poncol ini walaupun belum punya kantor tapi aktivitasnya terus. Nah maka sesungguhnya tidak berat bagi pengurus tingkat PC itu ketika MBC itu jalan dan dengan kuatnya, pendidikannya kuat, kemudian nanti ekonominya kuat, koin NU-nya ini kemandirannya ini kuat ya, kemudian sosial keagamannya, dakwahnya kuat. Jadi 3 hal, dakwah, ekonomi, pendidikan, kan gitu nanti arahnya seperti itu, dan penguatan kelembagaan. Ini menjelang 99 Harlah NU atau menjelang 1 abad gitu Pak ya. Kalau Pak Yai, menurut Pak Yai melihat perjalanan NU seperti apa ini? Sudah mau 1 abad. Kalau Pak Yai melihat seperti apa ini? Kalau melihat NU sudah hampir 1 abad ini, seperti yang dicanangkan 1 abad, kita ibaratnya harus take off, ibaratnya dulu harus bisa mandiri kan gitu ya, tidak ketergantungan ke mana-mana. Termasuk 3 hal ini ya, pendidikan, dakwah, kemudian ekonomi ya. Ini harus kalau soal dakwah harus buat terobosan. Alhamdulillah sekarang ini dakwah lihat medsos kita garap juga, kemudian jadi ngaji-ngaji dengan cara Zoom online itu kita jalan. Kemudian pendidikan, alhamdulillah ini ada lomba-lomba ma'arif tiap tahun itu, prestasi-prestasi yang kemarin itu kita serahkan juga di kantor NU ini. Jadi siswa mana yang berprestasi, ada lomba-lomba khusus ma'arif tiap tahun. Kemudian di bidang ekonomi ini yang sebenarnya agak mudah susah ini. Kalau memulainya gampang sih kalau soal-soal ekonomi, tetapi kelanjutan ini ya, manajemen kelanjutannya ini butuh skill, butuh saya kira butuh ada semacam workshop ya. Kalau ekonomi yang menangani itu tidak bentuk deklat, tapi workshop soal manajemennya. Alhamdulillah kalau sekarang ada tawaran BMT ya dari provinsi
ini kita alhamdulillah belum mengirim orang untuk dideklar, tapi kita sedang siapkan. Sesungguhnya teman-teman yang PMT-nya sudah baik itu mana, sekarang ini kan Jombang ya. Kita akan berguru secepatnya ke sana nanti bagaimana membentuk. Tetapi sejak saya Ibnu itu kalau soal-soal ekonomi memang paling sulit itu prakteknya ya, prakteknya. Tapi mulai aja itu saya kira gampang ya, sama sejak dulu. Jadi kalau dulu itu koran aula itu. Aula itu ya. Aula itu kalau datang tuh berapa aja ambil. Tapi bayarnya itu yang saya ya ini kesadaran orang-orang NU ini ya. Nah ini di Harlah 99 menjelang 1 abad ini spesial ya, Pak Yai Mansur menerbitkan buku Kitab Al-Hikam. Jadi ini tidak hanya terjemah, tapi ada penjelasan-penjelasan yang menurut saya sangat lugas ya. Pak Yai, ini ceritanya seperti apa kok? Bukunya seperti ini ya Pak Mansur? Ya, saya kan di samping di NU ini, saya juga ngelola santri pesantren Al-Mafazah. Kemudian saya juga punya majelis taklim di Bapak Ibu lingkungan itu sejak dulu, karena apa ya, dakwah ini atau ngaji ini tidak bisa satu forum santri saja, kita hanya umpamanya santri enggak lalu masyarakat kita biarkan ya, harus dibuatkan majelis taklim. Saya ngaji hikam ini sudah sudah hampir khatam 3 kali, insya Allah nanti Februari khatam yang ketiga. Seminggu sekali gitu dulu awalnya, itu khatam itu 8 tahun. Satu khatam. Satu khatam hikam gitu ya, majelis taklim saya. Kemudian khatam yang kedua 8 tahun, jadi 16 tahun. Lalu saya istirahat sekitar 2-3 tahun, diajak ngaji lagi belum mau saya. Ya karena waktu itu ya gimana, ujiannya berat ngaji hikam. Banyak ujiannya berat ya. Ngaji hikam itu karena ilmu hati, ilmu takarrub kepada Allah. Jadi intinya apa ya? Jadi mutiara yang kita sampaikan itu besoknya atau lusanya itu kayak dialami betul itu oleh Allah, dipraktekkan betul. Bagaimana manusia sikapinya, ini loh anunya, kejadiannya kayak gitu ya. Maka butuh apa ya? Butuh proses hati kita, butuh pendewasaan ya. Butuh segala macam lah, kesiapan mental terutama. Betul-betul mengalami berarti. Iya, mengalami betul semuanya. Alhamdulillah ini ketika ini corona ini, alhamdulillah ngaji saya yang hikam ini kan saya lalu santri juga saya ngajikan gitu ya. Awalnya ini hanya fotokopian, maksud saya 3 jilid, baru jilid 1 gitu deh. Ketika fotokopian ke santri itu kenapa tidak saya bikin buku gitu loh, saya teruskan jadi buku, tidak menjadi jilid-jilid tetapi jadi 1 buku selesai. Dan ini 5 bulan ya. Gara-gara corona itu ya kita kan punya hikam itu ada 6 syarah hikam ya, 6 syarah hikam. Yang terakhir saya punya itu syarahnya Ramadan Al-Buti ya. Itu saya kaji semuanya, bagaimana ini hikam ini supaya mudah ditangkap oleh orang-orang umum ya, orang-orang umum, bahasanya singkat, jelas, penjelasannya juga singkat, jelas. Maka dari beberapa syarah ini saya pahami semuanya, saya peras kayak semacam penjelasan itu kayak semacam petunjuk, jelas gitu, ringkas, padat gitu ya. Nah inilah. Nah, ini membutuhkan waktu 5 bulan. Jadi selesainya ngaji dengan santri jam 12 saya tiap hari. Kemudian duduk di kursi sambil ini ngetik itu pakai HP saya ngetik. Jadi pakai HP saya. Satu buku ini pakai HP. Pakai HP semuanya. Di HP masih ada ini. Jadi PDF-nya masih ada di HP kalau mau dicek ya. Jadi lalu setelah jadi gitu saya ke santri, gimana ini? Ini dicetakkan aja Pak ya kan. Bisa ya, bisa. Ya udah ya. Akhirnya dicetakkan itu. Jadi alhamdulillah ini sudah saya bagikan ke kiai-kiai, ke kiai NU. Di samping apa ya? Pertama awalnya ya supaya mempermudah aja orang awam kan gitu ya.
Kalau baca sendiri, apalagi Arab gundulnya udah susah ya. Iya. Kemudian terjemahan banyak di toko. Nah, kemudian terjemahan di toko di apa ya, tidak singkat padat, ya, tidak singkat padat, bahasanya kurang praktis kan begitu. Saya buat yang lebih mudah, praktis dan seperti itu. Alhamdulillah ini sambutannya dari berbagai wah ini singkat padat enak kan gitu. Jadi kalau lihat sepintas itu bukan mana ya, artinya seperti sudah contoh itu. Penjelasannya seperti contoh kalau saya lihat. Seperti contoh, seperti praktis ya. Begini yang pertama, tahapannya ini kan seperti itu. Jadi mempraktis. Saya peras dari 6 syarah kitab itu. Ya kita ambil pokok-pokoknya saja yang cukup singkat Pak ya. Singkat kalau sekali. Dari 6 syarah terus ya. Berapa bulan tadi? 5 bulan. 5 bulan. Ya corona ini alhamdulillah. Jadi berkah corona, saya corona ini banyak alhamdulillahnya, enggak pernah ngeluh saya. Jadi gara-gara corona bisa menyusun ini buku ini. Cetakan pertama dijual belikan atau di? Enggak ada niat jual beli. Makanya untuk mau SBN saya tolak dulu karena kalau ini ya hikam kemudian kita jual ya nggak enak rasanya. Ya memenuhi kebutuhan majelis taklim saya, kemudian dihadiah-hadiahkan kepada orang-orang NU gitu ya. Nanti lalu kalau misalnya ada tanggapannya baik gitu ya, nanti saya cetak 500 buku eksemplar ya. Kalau nanti kedua ya baru nanti tawaran SBN kita ikutlah. Dari sebagian siapa yang belum, ya, sebagian bisa ditaruh di toko. Seperti itu ya. Karena menebar kebaikan. Di samping itu manfaatnya gini, kita memancing lah. Saya sukanya ini kan memberi inspirasi. Di pesantren-pesantren Magetan ini, misalnya pesantren kita ya bolehlah semuanya punya spesialis sendiri, tapi pesantren itu kan lambang keilmuan ya, lambang keilmuan agama gitu, supaya pesantren punya kiainya punya karya lah, supaya punya karya literasi pesantren ya. Jadi bukan kalau semuanya santrinya keluar ya sudah habis kan gitu ya, tapi karya-karya itu karya kiainya karyanya kan itu kan harus ada untuk memancing para kiai. Literaturnya ini penting juga di pesantren. Kalau misalnya tidak punya tinggalan begitu, kita mati itu orang mengenalnya apa? Kan ada iya, mengenal kiainya apa itu kan nggak bisa ya. Paling ketinggalannya ini pesantren ini kan itu bangunan kan itu nggak bisa dipahami. Tetapi kalau buku kan bisa dipahami. Bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Kata Kiai Fatoni ketika saya kasih hadiah, wah ini jariah yang kekal ini. Ini hadiah yang kekal katanya, hadiah yang kekal. Terakhir Pak Yai, pesan terhadap anak muda lah utamanya di NU Magetan utamanya. Pesan untuk anak-anak muda yang di IPNU Magetan, saya kira Anda di masing-masing banom itu teruslah ikuti aja dan berjuang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tetapi jangan lupa NU ini ciri khasnya dulu didirikan oleh kiai antar pesantren, kayak semacam persatuan antar pesantren kan gitu ya. Maka jangan ditinggalkan ciri khas pesantren. Kata Kiai Ahmad Siddiq itu kan pesantren itu NU kecil, NU itu pesantren besar, walaupun itu tidak mutlak. Artinya ketika kita jadi ketua NU lalu mensikapinya ke pengurus, ke MBC, lalu kamu santri saya, tidak seperti itu kan gitu ya. Tetapi arahnya ke sana ya, arahnya ke sana. Jadi yang kita tradisikan, yang kita bikin nanti kulturnya itu kultur pesantren itu. Walaupun dengan contoh-contoh, ya tentu kita tokoh-tokohnya itu harus kasih contoh dulu, jangan kita menuntut orang lain kan ya seperti itu. Ini pendidikan seperti IPNU ya. IPNU itu saya dulu ketika mau training itu pesantren itu tak datangi, supaya apa? Santri ini juga tahu organisasi. Karena IPNU dibentuk itu saya tahu tujuannya waktu itu untuk menyatukan
antara anaknya orang RNU yang sekolah di umum dan sekolah di pesantren. Nah, itu wadah itu ya, wadah itu. Jadi warna kedepannya berarti DNO itu juga warna kental pesantren, anak yang RNU awal kental pesantren juga yang kental pendidikan umumnya. Nah, lalu disatukan di situ. Nah, asimilasi inilah gitu ya. Nanti akan membuat kohesi penyatuan yang mungkin ada warna baru kan gitu ya, warna baru yang ideal kan gitu. Begitu juga di NU, maka kalau itu dari Ibnunya sudah ada ideal seperti itu, ketika pengkaderan juga melibatkan anak pesantren, ya pesantren itu mau mengeluarkan santrinya lah, seperti santri saya itu semuanya sudah ikut pengkaderan Ibnu juga, ya. PKPNU semuanya juga sudah. Jadi saya nyontohi seperti itu. Nah, ini supaya ke depan kalau dia jadi kiai karena bisa ngaji misalnya ya, lah ini tahulah organisasi. Tidak lalu lulusan pesantren nggak tahu berorganisasi, tahu-tahu mohon maaf ini di mana-mana jadi surya, jadi ini sisi organisasinya. Nah, ini mohon maaf ini mungkin kritik ke dalam, nggak mau mempelajari ADRT-nya dan sebagainya karena sibuk ngaji dan sebagainya. Ini idealnya ya juga harus komplit gitu ya. Pemahaman tentang organisasi, pergerakan ini bagaimana dan sebagainya. Kemudian ngajinya juga harus tetap istiqomah kan gitu ya. Inilah idealnya nanti seperti itu. Ngajinya oke, organisasinya Oke kan gitu ya. Ini matur suwun Pak ya pun tentang Studio No Media. Mohon maaf tadi jenengan yang menunggu, jadi kami telat ke sini. Enggak apa-apa. Mungkin pasti bermanfaat, jadi kita bisa mencontoh dari keilmuan, perjalanan keilmuan dan juga di organisasi bersama Kyai Haji Mansur. Sampai bertemu di podcast Under Record berikutnya bersama No Media Magetan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.